Di sini saya akan menjelaskan kembali program C++ mengenai sorting, yaitu sorting bubble dan sorting quick. Nah, di sini saya akan menjelaskan sorting bubble terlebih dahulu. Langsung saja ke fungsi inmain. Nah, di dalam fungsi inmain ini terdapat dua tipe data, yaitu tipe data in dengan variabel i, j, m, dan n. Kemudian ada variabel data dengan dalam kurung n. N ini adalah banyaknya inputan data. Nah, di sini ada inputkan banyak data. Di sini saya berikan objek n. Objek n ini berfungsi untuk membaca banyaknya data yang diinput. Kemudian di sini ada for atau perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Artinya i++ ini ditambah satu per satu. Jadi data yang terdapat di dalam for ini akan diinputkan sebanyak n, sebanyak kurang dari n. Kemudian ada keluaran data sebelum diurutkan. Kemudian terdapat for lagi, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n atau banyaknya data, kemudian i++ atau ditambah satu per satu. Jadi di dalam for itu terdapat i ditambah 1, jadi i-nya dari 0 ditambah nomor 1, kemudian ada data yang Anda inputkan. Kemudian ada si atau NDL. NDL itu berfungsi untuk enter atau ke baris bawah. Di sana ada for atau perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Ada for yang kedua lagi, j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan 1, j++. Kemudian di dalam for itu terdapat if. If atau jika data i lebih kecil dari data j, maka di dalam if itu terdapat rumus m sama dengan data i, kemudian data array i sama dengan data array j, data array j sama dengan m. Kemudian ada keluaran data setelah diurutkan atau ascending. Ascending ini merupakan pengurutan data dari kecil hingga besar. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Nah, data di dalam for itu akan diulang sebanyak n. Ada for lagi, sama seperti for yang di atas. Kemudian ada if data i lebih besar dari data j. Bedanya adalah yang if sebelumnya tadi, data i lebih kecil dari data j, sedangkan rumus yang kedua ini data i lebih besar dari data j. Rumusnya sama saja seperti tadi, bedanya adalah lebih kecil dan lebih besar. Kemudian ada keluaran lagi data setelah diurutkan atau descending. Descending ini merupakan pengurutan data dari besar ke kecil. Kemudian ada for untuk menampilkan beberapa kali data yang akan ditampilkan nanti. Kemudian saya akan merunningnya. Misal saya akan menyebutkan 3 angka atau 3 data.
Yang pertama saya akan menyebutkan data 4, yang kedua yaitu 3, yang ketiga adalah angka 9. Nah, di sana data sebelum diurutkan sama seperti inputan data yang Anda input sebelumnya. Kemudian setelah diberikan rumus, data setelah diurutkan atau ascending, maka program akan menginputkan maka data akan secara otomatis menampilkan data dari kecil ke besar. Kemudian descending, untuk descending program akan otomatis menampilkan program dari besar ke kecil. Berikutnya saya akan menjelaskan program sorting quick. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kurang lebih sama seperti itu. Sama saja, di sini ada juga pengurutan data seperti pengurutan ascending dan descending. Langsung saja ke fungsi in-main-nya terlebih dahulu. Di dalam in-main itu terdapat dua tipe data, yaitu in. Kemudian ada array dengan kapasitas, ada variabel r dengan kapasitas 100. Kemudian ada variabel i, n, a, dan b. A sama dengan 1. Kemudian di sana ada keluaran masukkan banyak data yang diurut. Di sana saya berikan objek n yang berfungsi untuk membaca banyak data yang akan diinput nanti. Kemudian b sama dengan n. B sama dengan banyak data yang diinput. Kemudian masukkan data for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. I lebih kecil sama dengan n atau seberapa banyak jumlah yang Anda inputkan sebelumnya. Kemudian data yang terdapat di dalam for itu akan diulang sebanyak n. Di sana terdapat fungsi quicksort. Karena di sana terdapat fungsi quicksort, maka akan lari ke fungsi quicksort yang telah ditulis di atas fungsi in-main. Ini merupakan fungsi quicksort. Variabel yang terdapat di fungsi quicksort di bawah berbeda dengan variabel yang terdapat di quicksort. Itu tidak akan menjadi masalah karena sama saja, asal jumlah variabel yang terdapat di dalam kurungan sama seperti sort yang di bawah dengan quicksort yang di bawah dan quicksort yang di atas, variabel yang terdapat di dalam kurungnya sama. Di sana terdapat tipe data in, i sama dengan kiri, j sama dengan kanan. Kemudian ada tipe data in dengan variabel tmp. Kemudian ada pivot. Pivot ini kurang lebih sama saja dengan data tengah. Array atau ARR, kiri ditambah kanan dibagi 2. Di sana ada while, i lebih kecil sama dengan j, maka akan terus ke while selanjutnya. Ini merupakan syarat while jika ARR i lebih kecil dari pivot atau data tengah, maka i akan ditambah plus atau satu per satu. Jika sebaliknya ARR j lebih besar dari pivot atau data tengah, maka j akan di min atau min dikurang 1 per 1. If i lebih kecil sama dengan j, maka di sana terdapat rumus
Kemudian jika atau if kiri lebih kecil dari J, maka akan lari ke fungsi quicksort yang di atas tadi. Kemudian if I lebih kecil dari kanan, maka akan kembali lari lagi ke fungsi quicksort yang di atas. Kemudian saya akan merunningnya lagi. Misal saya akan menginputkan 3 banyak data. Data ke-1 adalah 5, data kedua adalah 8, data ketiga adalah 6. Ini merupakan program quicksort, ascending, atau pengurutan data dari yang kecil hingga besar. Kemudian saya akan merubahnya, hanya merubah tandanya, tanda sebaliknya. Misal saya akan menginputkan 3 angka seperti tadi. Data pertama adalah 5, data kedua adalah 8, data ketiga adalah 7. Nah, maka program otomatis akan menampilkan data dari besar ke kecil atau descending. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.